Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umur dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da wa ba'du. Baik, alhamdulillah masih diberikan kesempatan kita untuk saya mengerjakan tugas ujian tengah semester saya, yang dimana dosen pengampunya adalah Ibu Junaidah MPD. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu tema pembelajaran kita, yaitu ejaan. Baik, yang pertama, ejaan merupakan sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana ucapan atau apa yang dilisankan oleh seseorang ditulis dengan perantara lambang-lambang atau gambar-gambar bunyi. Sedangkan menurut Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa 2016, ejaan adalah kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi, kata, kalimat, dan sebagainya dalam bentuk tulisan, serta menggunakan tanda baca. Berdasarkan kedua pendapat di atas, ejaan adalah pelafalan dan cara penulisan tanda baca kata dengan kalimat bentuk yang ditulis. Jadi dari sini kita dapat menyimpulkan bahwasannya ejaan merupakan hasil daripada representasi perkataan. Maka perkataan yang diucapkan dan dituliskan ke dalam sebuah karya tulis atau tulisan bisa disebut ejaan dengan menambahkan tanda baca, titik, koma, dan lain sebagainya yang diperlukan dalam pembacaan tersebut. Dan macam-macam ejaan menurut pengembangannya. Terdapat 4 macam-macam pengejaan menurut pengembangannya. Yang pertama, ejaan Opuchen, yaitu tahun 1901. Ejaan Swandi atau ejaan Republik tahun 1947. Ejaan Melindo atau Melayu Indonesia pada tahun 1959. Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan pada tahun 1972. Jadi terdapat 4 macam pengejaan menurut sejarah yang ada pada sekarang ini. Bagaimana sejarah pengembangan ejaan? Salah satunya adalah sejarah tentang yang tertua. Ejaan tertua adalah ejaan Opuchen. Ejaan Opuchen didasarkan pada prakarsa pemerintah Hindia Belanda yang menugaskan Charles Adrian van Ophusen untuk menuliskan bahasa Melayu. Dan dalam penulisan tersebut dan hasil daripada karya yang diberikan oleh pada Charles Adrian, beliau berhasil menciptakan sebuah ejaan yang disebut ejaan Opuchen yang memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, berhasil menghindarkan kesulitan penulisan bahasa. Maksudnya, bahasa akan menjadi lebih mudah dan lebih ringkas dalam penulisannya. Melayu dari huruf Arab ke Melayu dan huruf Latin. Terjadi beberapa kemudahan dalam penulisan sehingga beberapa bahasa dari negara lain dapat diindonesiakan secara lebih mudah. Membantu pemerintah Hindia Belanda dalam menjalankan roda pemerintahan. Karena pemerintah Belanda merupakan pendatang pada saat itu, maka untuk menjalankan roda pemerintahan mereka harus mengetahui bahasa dari daerah yang mereka datangi. Maka ejaan Opuchen pada saat itu sangat membantu mereka dalam segi pengaturan pemerintahan. Lalu membangun menyebarluaskan bahasa daerah yang lebih luas dengan mencetak buku-buku pelajaran dan buku lain dalam bahasa daerah tersebut dengan huruf Latin. Dan tentu hasil daripada ejaan ini, buku, informasi, dan lain sebagainya akan lebih mudah untuk disebarluaskan karena banyak yang mengetahui ejaan dalam bahasa tersebut. Dan tentu saja dari setiap kelebihan memiliki kekurangan dalam ejaan tersebut. Dalam ejaan Opuchen terdapat beberapa kekurangan. Pertama, terlalu bertegak di atas konsep bahasa Belanda. Karena penulisnya merupakan seorang dari Belanda, tentu saja bahasa dari Belanda tersebut menjadi bahasa komponen penting dalam ejaan tersebut. Maka dari itu menjadi sebuah kekurangan. Dan seringkali terjadi beberapa masalah dalam penulisan tanda bacanya. Selanjutnya ada ejaan Swandi yang ada pada tahun 1947. Ejaan Republik adalah ketentuan ejaan dalam bahasa Indonesia yang sudah berlaku 17 Maret. Ejaan tersebut digunakan dan dipopulerkan oleh yang namanya ejaan Swandi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kala itu. Ejaan ini menggantikan ejaan sebelumnya, yaitu ejaan Van Ophusen yang mulai berlaku pada tahun 1901. Perbedaan ini terjadi beberapa perbedaan antara ejaan sebelumnya dengan ejaan daripada yang dipopulerkan oleh Bapak Swandi pada tahun 1947. Ejaan pembaruan atau ejaan Prijono Katopo pada tahun 56. Ada
beberapa pengejaan yang dibuat oleh Bapak, yang dibuat oleh pada Prijono Katopo tersebut. Ada beberapa perbedaan, apalagi beberapa gabungan konsonan yang menjadi digabung-gabung daripada ejaan sebelumnya. Seperti konsonan DJ diubah menjadi J, gabungan TJ menjadi TS, misalnya satai harimau, harimau menggunakan W, amboy menggunakan I, dan amboy menggunakan Y. Itu merupakan perubahan yang terjadi pada ejaan-ejaan pada saat itu. Baik, kembali lagi ke ejaan yang disempurnakan. Secara definisi, ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan adalah sistem ejaan bahasa Indonesia yang didasarkan pada Keputusan Presiden tahun 1972 yang diresmikan pada tanggal 16 Agustus 1972 oleh Presiden Republik Indonesia. Ejaan yang disempurnakan merupakan hasil penyempurnaan dari beberapa ejaan yang disusun sebelumnya, terutama ejaan Republik yang dipadukan pula dengan konsep-konsep ejaan pembaharuan, ejaan Melindo, dan ejaan baru. Jadi setelah berakhirnya masa ejaan tersebut, maka pemerintah Indonesia melakukan penetapan dalam hal segi ejaan, yaitu menggabungkan beberapa hal dari beberapa ejaan tersebut yang bagus-bagusnya digabungkan ke salah satu ejaan, sehingga terciptanya ejaan yang telah disetujui oleh pemerintah Indonesia yang sampai sekarang masih kita pakai. Dan beberapa hal dalam perubahan tersebut melahirkan hal-hal yang baru. Sekarang semuanya akan digabungkan ke dalam konsonan perkataan yang wajar-wajar saja, seperti J jika bukan DJ jika, dan C cakap bukan C hakap, dan NY menjadi nyata, bahkan digunakan juga di sunyi. Huruf V, F, V, dan Z merupakan unsur serapan dari bahasa asing yang diresmikan pemakaiannya. Misalnya khilaf fisik zakat universitas, berarti menggunakan bahasa lain dalam ejaan tersebut. Penulisan di sebagian awal dibedakan dengan merupakan kata depan. Awalan dicuci diberikan dibelakangi dengan kata di. Penggunaan kata di dalam setiap penyebutan ejaan itu digunakan dalam ejaan pada kali ini. Misal dari katanya adalah anak-anak bukan anak dua. Anak-anak disebutkan kata anak-anak dua kali. Begitupun dengan yang lainnya. Dan pedoman umum dari bahasa Indonesia atau PUEBI ini merupakan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang terbaru dari sepanjang sejarah ejaan bahasa Indonesia. Ejaan bahasa Indonesia sebelumnya berlaku dikenal dengan EYD, yaitu ejaan yang disempurnakan. Terdapat beberapa perbedaan namun intinya tetap sama. Dia pun mengalami beberapa perubahan, tapi tidak banyak yang berubah daripada ejaan tersebut dan memiliki banyak sekali kesamaan di dalamnya. Tetapi PUEBI lebih lengkap peraturannya. Berikut pun hal-hal yang diatur dalam pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Lebih lengkap peraturannya dan lebih kompleks dalam segi penerapan bahasanya. Pemakaian abjad, huruf dibagi menjadi beberapa golongan. Ada huruf abjad, huruf vokal, huruf konsonan, huruf diptong, gabungan huruf konsonan, huruf kapital, huruf miring, dan huruf tebal, menjadikan huruf-huruf menjadi beberapa bagian. Penulisan kata, kata dasar, kata berimbang, bentuk ulang, gabungan kata, pemenggalan kata, kata depan, partikel, singkatan, akronim, angka, dan bilangan, kata ganti, dan juga kata sandang. Dan kata juga menjadi beberapa banyak jenis di dalam PUEBI. Pemakaian tanda baca, dalam beberapa bahasa tanda baca digunakan banyak sekali di dalam aturan PUEBI yang baru ini. Hal-hal yang diatur dalam PUEBI menurut penulisan huruf, ada beberapa hal yang diharuskan yang diatur oleh tata cara tulis pada kali ini, yaitu adalah penulisan huruf, huruf besar, huruf kecil, huruf kapital, dan beberapa contoh penggunaan lainnya. Awal kalimat dan huruf pertama petikan langsung. Contoh mengapa kamu menangis. Dan huruf miring digunakan dalam PUEBI sebagai aturan terbarunya. Hal-hal yang diatur dalam PUEBI selanjutnya adalah penulisan kata. Terdapat dua kata dasar dan kata turunan, kata ulang, dan kata ganti. Hal-hal yang diatur dalam PUEBI: penulisan tanda baca, A tanda baca titik, B tanda baca koma, dan banyak lain sebagainya yang diatur dalam PUEBI. Dan kesimpulan dari apa yang kita dapat pada hari ini adalah
Bahasa merupakan jantung dari kehidupan ini, karena tanpa bahasa kita tidak akan bisa berinteraksi sama dengan yang lain. Maka dari itu sebagai warga negara Indonesia harus bisa menjaga keaslian bahasa Indonesia yang baik dan benar. Maka alangkah lebih baiknya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dan sesuai dengan hukum tata bahasa di negara kita. Karena dipandang suatu bangsa tidak lepas dari bagaimana kita menggunakan bahasa yang dapat dipahami atau mudah dimengerti oleh bangsa lain. Sudah selayaknya kita sebagai bagian dari bangsa Indonesia dapat menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, khususnya dalam bahasa tulis. Dengan adanya penjabaran tentang pemakaian EYD, diharapkan para pembaca dapat memahami. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.